Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik, kembali lagi bersama Kak Ledi dan Kak Keke dalam sekolah minggu online Par Shalom Kupang. Kak Keke apa kabar? Baik Kak Ledi. Puji Tuhan Kak Keke baik. Kak Ledi juga harap adik-adik di rumah juga dalam keadaan baik dan sehat. Nah adik-adik, sebelum kita memulai sekolah minggu online kita tes yel-yel dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Senyum, semangat, ceria. Satu kali lagi, kurang semangat. 1, 2, 3. Senyum, semangat, ceria. Oke, terima kasih adik-adik. Nah adik-adik, kita akan memulai sekolah minggu kita hari ini dengan tema Datangnya Seorang Pembawa Damai. Dengan tema apa adik-adik? Datangnya seorang pembawa damai. Oke adik-adik, kita akan memulai sekolah minggu. Kita akan menyanyikan lagu Sukacita di Hatiku dan Selamat Pagi Bapak. Nah adik-adik, kita akan memulai sekolah minggu online kita hari ini. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah mengumpulkan kami semua. Sekarang kami akan memulai sekolah minggu kami. Berkati dari awal sampai akhir dengan baik. Terima kasih Tuhan, amin. baik adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, mari kita memuji Tuhan. Lagu Alkitab Buku Terindah.
Shalom adik-adik, hari ini kita sama-sama akan belajar tentang datangnya seorang pembawa damai. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Matius 1 ayatnya yang ke-18 sampai yang ke-25. Sebelum ketong sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah ketong sama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami ada di kerajaan sorga, Bapa yang kami puji serta kami sembah. Kembali lagi kami ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa, kami telah memuji nama-Mu, kami telah bernyanyi bagi-Mu ya Bapa. Sekarang kami akan membaca firman Tuhan, kiranya Engkau memberkati hati dan telinga kami, sehingga apapun yang kami baca hari ini boleh kami terapkan dalam hidup kami masing-masing. Inilah doa serta permohonan kami, ampuni segala dosa dan salah kami. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Matius 1 ayatnya yang ke-18 sampai 25, ketong sama-sama baca. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikian pemberitaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, ketong akan sama-sama menyaksikan sebuah pertunjukan. Apa itu? Mari kita sama-sama saksikan. Ada seorang wanita yang bernama Maria. Ia adalah ibu Yesus dan ia adalah tunangan seorang tukang kayu, yaitu Yusuf. Ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Maria sudah mengandung, tetapi mereka belum menikah. Yusuf sangat ketakutan. Yusuf bimbang karena Yusuf ini adalah orang yang tulus hati. Dia tidak mau mencemarkan nama calon istrinya di muka umum, sehingga Yusuf mau menceraikan Maria secara diam-diam. Yusuf ingin meninggalkan Maria. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksudnya itu, datanglah malaikat Tuhan kepadanya dalam mimpinya. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan kepada para nabi jauh sebelum Yesus lahir.
Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari mimpinya itu, Yusuf pun berbuat seperti apa yang diperintahkan oleh malaikat Tuhan kepadanya. Ia pun mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi ia tidak bersetubuh dengan Maria sampai anak itu datang, dan Yusuf pun menamakan anak itu Yesus. Nah, adik-adik, kotong sama-sama sudah bernostalgia kisah kelahiran Tuhan Yesus menurut bacaan kita hari ini yang diperankan kakak-kakak guru sekolah minggu tadi. Sekarang Kak Ina mau tanya, kira-kira siapakah pembawa damai yang dimaksudkan pada tema hari ini? Ya benar adik-adik, pembawa damainya yaitu Yesus Kristus. Lalu siapakah ibu dan ayah dari Yesus Kristus? Minggu lalu kotong sama-sama sudah belajar, ibu dan ayah dari Yesus Kristus adalah Yusuf, Maria dan juga Yusuf. Terus siapa ya kira-kira yang datang ke mimpi Yusuf ketika Yusuf ragu dan dia mempertimbangkan untuk menceraikan Maria? Benar adik-adik, malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan datang menemui Yusuf lewat mimpi dan dia memberitahu untuk jangan takut karena anak yang dikandung Maria adalah dari Roh Kudus dan akan menamakan dia Yesus, penyelamat umat manusia dari dosa. Juga untuk menggenapi firman Tuhan seperti pada ayat 22 dan 23 yang menuliskan bahwa anak darah Maria yang akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Nah di sini Bapak Yusuf yang tulus hatinya, yang tadi sempat ragu, tentunya dia melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan lewat malaikat. Jadi sebenarnya adik-adik, alasan Tuhan datang ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan kita umat manusia dari dosa. Sehingga adanya suatu perasaan yang disebut kedamaian. Damai untuk siapa? Damai untuk kotong semua umat manusia yang diciptakannya, yang juga percaya kepada dia. Hati manusia harusnya dipenuhi oleh hal-hal baik, salah satunya kedamaian Yesus yang datang supaya hati adik-adik penuh dengan amarah, kebencian, kesakitan diganti dengan damai dan juga sukacita. Yesus adalah seorang sahabat yang membawa kedamaian dalam hati yang penuh dengan problem, penuh dengan masalah, penuh dengan persoalan hidup. Lalu Kak Ina mau tanya sekarang, siapa di sini yang mau jadi seperti Tuhan Yesus, kau bawa damai untuk papa mama, untuk kakak adik, untuk teman-teman, untuk orang-orang yang ada di sekitarnya kotong? Pastinya kotong semua mau. Kak Ina, adik-adik, kita semua mau untuk bisa bawa damai seperti Tuhan Yesus. Karena itu pertama-tama kotong juga harus membuka kotong hati, membuka kotong pikiran untuk menerima kedamaian itu sendiri yang Yesus bawa untuk kotong. Kotong juga harus dengan tulus hati memaafkan orang tua, teman-teman, saudara-saudara yang bersalah kepada kotong. Jangan jadi seorang pendendam. Kotong harus berdamai dulu dengan kotong pendiri sendiri, barulah kotong bisa menjadi pembawa damai untuk kotong sesama. Seperti contohnya, kotong bisa jadi bawa damai itu kotong bisa tegur teman-teman dengan kasih, bukan dengan emosi, bukan dengan amarah. Kotong juga dengan tulus hati meminta maaf atas kesalahan yang kotong perbuat. Dan kotong juga berani untuk mengakuinya. Supaya apa? Supaya orang di kotong sekitar bersuka cita dengan kotong kehadiran. Dan kotong bersaksi lewat kehadirannya kotong tentang Tuhan Yesus yang adalah pembawa damai. Bukan kok pas kotong datang, orang lain malah bilang, hi dia le. Itu satu kalau datang tuh andalan bawa kacau bikin kacau suasana, bikin son tenang. Jadi mari kotong sama-sama bernamai dengan kotong diri sendiri, lalu kotong menjadi pembawa damai dan menjadi pendamai dimanapun dan kapanpun kotong berada dan kepada siapapun. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi kan.
Sekarang kita akan berdoa syafaat, tetapi sebelum itu kita akan menyanyikan satu lagu, yaitu Lipatlah Tangan. Kotong sudah membaca firman Tuhan, kotong sudah bernyanyi bersama-sama. Sekarang kotong akan sama-sama masuk dalam doa syafaat ya adik-adik. Saya ajak kita semua untuk lipat tangan, tutup mata, dan kotong akan berdoa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji serta kami sembah, kembali lagi kami ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Kami bersyukur dan bersyukur untuk berkat yang tak pernah habisnya dalam kehidupan kami, kasih-Mu yang tak pernah habisnya juga dalam kehidupan kami ya Bapa. Ya Bapa, kami bersyukur hari ini kami dapat mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengarkan hari ini boleh kami terapkan dalam hidup kami, boleh kami bawa dalam kehidupan kami boleh bisa menjadi pembawa damai bagi sesama kami ya Bapa, dan juga kami boleh berdamai dengan diri kami sendiri. Tuhan tolong kami, ajar kami untuk selalu menjadi pembawa damai seperti Engkau ya Bapa. Ya Bapa, sekarang kami ingin berdoa untuk orang tua kami, apapun yang mereka lakukan dalam tugas dan tanggung jawab serta pelayanan mereka, kiranya Engkau memberkati mereka selalu ya Bapa. Kami berdoa juga untuk studi kami ya Bapa di minggu-minggu ujian ini, kiranya Engkau memberkati kami, memberkati segala persiapan kami, apapun yang kami lakukan, kiranya boleh berbuah hasil yang baik ya Bapa. Ya Bapa, pandemi yang sedang terjadi, kiranya Engkau boleh memberkati dan boleh berakhir dengan segera ya Bapa. Berkati pemerintah dari presiden hingga RT ya Bapa, kiranya Engkau memberkati mereka sehingga mereka boleh bekerja sama untuk menuntaskan pandemi ini ya Bapa. Inilah doa serta permohonan kami, ampuni segala dosa dan salah kami, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Baik adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah sekolah minggu online kita. Tetapi sebelum itu kita akan menyanyikan lagu Yesus lahir ke dunia. Kali ini ajak adik-adik untuk semua bangun berdiri. Lahir
sekarang kita akan mengerjakan aktivitas yang akan ditayangkan di akhir video. Untuk itu adik-adik harus semangat dalam mengerjakan aktivitas dan sampai jumpa di sekolah minggu depan. Shalom. Shalom, untuk menyambut Natal, Badan Pengurus mengadakan lomba yang pendaftarannya diperpanjang sampai tanggal 8 Desember 2021. Yang pertama, lomba kreativitas kartu ucapan Natal. Untuk mekanisme lomba, indikator penilaian dan contoh kartu ucapan sebagai berikut. Yang kedua, lomba pohon Natal mini dari bahan daur ulang. Untuk mekanisme lomba, indikator penilaian dan contoh pohon Natal mini sebagai berikut. Untuk pendaftaran bisa menghubungi panitia dengan nomor di bawah dengan format pendaftaran, nama, rayon, dan lomba yang diikuti. Adik-adik silakan membuat kartu ucapan atau pohon Natal mini sendiri di rumah. Setelah itu akan dikumpulkan pada tanggal 13 dan 14 Desember di Gedung Par Oetona pukul 17 sampai 18.00. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi panitia dengan nomor di bawah. Pengumuman juara lomba pada tanggal 26 Desember 2021. Terima kasih, Shalom. Shalom adik-adik yang terkasih. Nah, semua pasti akan menanti datangnya seorang pembawa damai. Mari kita bersukacita untuk menunggu kedatangan seorang pembawa damai, yaitu Yesus Kristus. Adik-adik, bagaimana adik-adik menanti kedatangan Tuhan Yesus lahir ke dunia? Nah, siapkan mahkota adik-adik. Adik-adik sudah dapat mahkotanya? Ada mahkotanya. Nah, dan ada sebuah tulisan berkata, datangnya seorang pembawa damai. Mari kita bersukacita bersama. Tempelkan kata ini pada mahkota, dan adik-adik nanti pakai mahkotanya di kepala ya, ikat dengan pita yang sudah adik-adik dapatkan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Shalom.